Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 11 Oktober 2024 bersama saya, Fiorena Ciretno. Dan tentunya berita terbaru dari kabupaten kota yang akan kami sajikan untuk Tribuners semua. Dan kali ini di segmen spesial di sore hari ini menyoal Menteri Pertanian yang mencanangkan Desa Matajang, Kabupaten Bone sebagai percontohan pertanian modern di Sulawesi Selatan. Dan tentunya juga hadir bersama dengan Menteri Pertanian di lokasi ada Jenderal TNI dan juga kepolisian. Langsung saja kita bahas lebih lengkapnya bersama laporan jurnalis Tribun Timur, rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Vio. Iya, baik. Mengenai topik kita di sore hari ini tentunya boleh disampaikan juga lebih lengkapnya bagaimana prosesi kunjungan dari Menteri Pertanian sendiri dan juga apa tujuan utama dari kunjungan kerja tersebut. Silakan. Ya, terima kasih rekan Vio. Menteri Pertanian Republik Indonesia yakni Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bone pada 10 Oktober 2024 kemarin rekan Vio. Di Kabupaten Bone sendiri, Menteri Pertanian bersama dengan 7 jenderal yang ikut mendampingi dijadwalkan mengunjungi dua lokasi yang ada di Kabupaten Bone, yakni lokasi pertama di Jalan Poros Ujung Uloe, yakni di Desa Matajang, Kecamatan Dua Bocoe, dan lokasi kedua yakni di Pabrik Gula Caming, Desa Wanowaru, Kecamatan Liburon. Dan khusus untuk di Desa Matajang, rencananya luas lahan di desa tersebut akan dijadikan sebagai percontohan modern yang untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, lantas mungkin disampaikan juga ada beberapa tadi disampaikan ada 7 jenderal juga yang hadir bersama dengan Menteri Pertanian. Boleh disebutkan ada siapa saja yang terlibat? Ya, terima kasih rekan Vio. Mentan Republik Indonesia yakni Andi Amran Sulaiman didampingi beberapa petinggi Polri hingga TNI. Sebut saja Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri yakni Komisaris Jenderal Fadil Imran, tenaga ahli Menteri Letjen Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana. Kemudian ada juga Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tumpa Bolon, dan juga Kapolda Sulsel Irjen Yudiawan Wibisono, kemudian Kasdam 14 Hasanuddin, Irjen Rusmili, Waster Panglima TNI, Irjen TNI Marinir Bambang Hadi, dan Waster Kasat Irjen TNI Heri Susanto. Mentan juga didampingi oleh berbagai rektor yang ada di Sulawesi Selatan, universitas yang ada di Sulawesi Selatan. Sebut saja Rektor Universitas Hasanuddin yakni Prof. Jamaluddin Jompa, PLT Rektor Universitas Muslim Indonesia Prof. Hambali Talib, dan Rektor IAIN Bone Prof. Syahabuddin. Dan juga beliau juga didampingi oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Sudan Arif Fakarullah, dan juga PJ Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, Kapolres Bone AKBP Erwin Insya, dan juga seluruh Forkopimda dan Forkopicam yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Dengan melihat adanya beberapa tokoh penting juga yang terlibat dalam atau juga ikut hadir dalam kegiatan kunjungan kerja kemarin, tentunya juga menjadi agenda penting hingga terlaksananya di Kabupaten Bone. Lantas mungkin rekan Wahdah boleh disampaikan apa yang menjadi alasan atau mengapa Desa Matajang khususnya yang berada di Kecamatan Dua Bocoe ini dipilih sebagai lokasi percontohan khususnya pertanian modern? Ya, terima kasih rekan Vio. Dari informasi yang kami peroleh, Desa Matajang ini dicanangkan sebagai percontohan pertanian Bone di Sulawesi Selatan karena di desa tersebut merupakan produksi lahan rawa yang ada di Kabupaten Bone, dan juga potensi di sana juga sangat menguntungkan, dan juga produksi beras di sana juga sangat termasuk dalam produktivitas pertanian yang sangat tinggi di Kabupaten Bone, sehingga hal tersebut menyebabkan Menteri Pertanian mencanangkan Desa Matajang sebagai percontohan pertanian modern di Sulawesi Selatan. Dan juga
nantinya di percontohan pertanian ini akan dilibatkan sekira 5.000 petani milenial yang terdiri dari universitas yang tadi saya sebutkan, rekan Pio. Lantas mungkin dengan melibatkan nantinya ada para petani milenial, bagaimana respon dari petani setempat mungkin khususnya hingga saat ini dan juga setelah terlaksananya kegiatan kunjungan kerja kemarin, rekan Wahda? Ya, salah satu mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, mereka sangat mengapresiasi program Menteri Pertanian ini karena menurutnya petani sekarang hanya dinominasi oleh kalangan orang tua atau dewasa. Tidak ada anak milenial yang ingin menjadi petani. Dengan adanya petani milenial ini diharapkan mindset dari para pemuda khususnya anak milenial bisa berubah untuk mengikuti menjadi petani milenial, rekan Vio. Baik, adakah mungkin testimoni yang disampaikan oleh perwakilan petani di Kabupaten Bone sendiri, mungkin dari kecamatan atau desa apapun yang diwakilkan oleh petani yang memberikan testimoni bagaimana mungkin kondisi dari harga bahan pokok saat ini, rekan Wahda? Ya, salah satu petani di Kabupaten Bone juga menyampaikan aspirasinya di depan Menteri Pertanian, yakni dengan anjloknya harga jagung yang ada di Kabupaten Bone ketika memasuki masa panen, di mana harga jagung pada saat ini berkisar sekira 3.500 per kilo dan hal itu bisa saja terjadi penurunan lebih signifikan ketika memasuki musim panen tiba, rekan Pio. Ia berharap Menteri Pertanian bisa mengatensi persoalan ini karena menurutnya Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten penghasil jagung terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, rekan Vio. Terus dengan adanya kritikan atau mungkin saran masukan yang disampaikan oleh salah satu petani yang mewakili petani lainnya, bagaimana sebenarnya perbedaan harga jagung di kabupaten di Kabupaten Bone sendiri antara mungkin ketika musim panen maupun di luar musim panen? Adakah informasi mengenai hal tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, ketika musim panen tiba, harga jagung bisa saja anjlok, bahkan beberapa bulan yang lalu harga jagung bisa sampai di 2.300 per kilonya, dan apabila bukan di musim panen atau waktu panen, harga jagung bisa mencapai 6.000 sampai dengan 7.000 per kilonya, rekan Pio. Mungkin dengan adanya keluhan dari salah satu petani tadi, bagaimana tanggapan dari Menteri Pertanian yang mendengar hal tersebut? Ya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung mengatensi. Beliau mengatakan memang hal ini menjadi persoalan bagi pemerintah sekarang, di mana ketika memasuki masa panen harga jagung anjlok di Kabupaten Bone. Hal tersebut karena banyaknya pemasukan yang ada, akan tetapi pemerintah juga terus melakukan ekspor di luar negeri. Hal tersebut mengakibatkan di Kabupaten Bone mengalami anjlok, dan dia memerintahkan kepada Bulog untuk tidak memilih-milih kadar ataupun kualitas jagung yang ada di Kabupaten Bone. Menurutnya seluruh petani harus disejahterakan karena beliau petani inilah merupakan jantung bagi kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini, rekan Pio. Berarti dalam hal ini Menteri Pertanian Andi Amran mengatakan bahwa harusnya ada kerjasama begitu dari pemerintah maupun juga dari Bulog untuk membantu para petani yang ada di Kabupaten Bone. Lantas mungkin terkait langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para petani sendiri untuk mengatasi masalah turunnya harga pada saat musim panen, apa yang kira-kira disampaikan oleh beliau? Ya, dari informasi yang kami peroleh, biasanya mereka akan tetap menjual harga jagung, atau biasanya mereka juga menyimpan sampainya harga jagung bisa naik kembali. Akan tetapi hal itu juga berakibat fatal karena apabila petani menyimpan jagung mereka terlebih lama lagi, maka kualitas jagung mereka akan turun dan mengakibatkan banyaknya jamur.
Jadi mau tidak mau petani akan menjual jagung mereka di harga yang telah ditetapkan, yakni di harga segitu tadi rekan Vio. Iya, rekan Wahda mungkin tadi dengan sejalan yang disampaikan rekan Wahda bahwa salah satu yang disampaikan masalah yang disampaikan oleh petani di Kabupaten Bone selain harga komoditi jagung yang ketika masa panen mengalami harga yang anjlok, kira-kira yang disampaikan oleh Menteri Andi Amran sendiri, masalah vital seperti apa yang dihadapi petani Indonesia saat ini? Ya, petani di Indonesia saat ini mengalami tiga masalah, yakni distribusi pupuk dan juga adanya kartu petani dan juga masalah pupuk beliau, sehingga beliau meminta dan ketiga juga itu merupakan alat mesin pertanian, sehingga melihat kondisi ini dia meminta kepada Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyikapi atau mengatensi masalah ini dengan dan hal tersebut tentunya terbukti dengan diberikannya bantuan tambahan dana pupuk sebesar 24 triliun rupiah, juga tambahan alat pertanian, sehingga kedepannya ketiga masalah yang tadi saya sebutkan tidak terjadi lagi di Indonesia, dan juga diharapkan Indonesia dapat menjadi lumbung pangan terbesar di seluruh dunia, rekan Vio. Ini dengan adanya bantuan yang hadir khusus di Sulawesi Selatan sendiri, berarti ada statement yang disampaikan oleh Menteri Pertanian menyoal pentingnya modernisasi pertanian dalam hal mungkin mendukung ketahanan pangan, seperti apa yang disampaikan? Ya, beliau mengatakan karena saat ini Indonesia sedang bukan Indonesia, maksud saya di luar negeri sedang menghadapi masalah krisis pangan, dan untuk itu Indonesia bisa hadir dan membantu, sehingga hal ini jika menggunakan pertanian modern bisa mengakibatkan pertanian atau pertumbuhan pertanian di Indonesia bisa meningkat dibanding menggunakan pertanian bukan pertanian modern, rekan Vio. Iya, terima kasih rekan Wahda atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Bone, dan tentunya update terbaru dari Kabupaten Bone akan dilaporkan langsung oleh rekan Wahda. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Jenderal Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran, MSI. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Staf Umum TNI, Kasum TNI, Bapak Letnan Jenderal TNI Richard Aruli Patangkolo. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Staf Khusus Menteri Pertahanan, Bapak Letnan Jenderal Tiga Bagus. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati sahabat saya Gubernur Sulawesi, tepuk tangan untuk beliau. Kecil tepuk tangannya. Yang kami hormati para eselon 1 dari Kementerian Pertanian, ada Pak Haji Nur Alam, ada Bu Santi, ada Prof. Fajri. Yang kami hormati sahabat saya Kapolda Sulsel, tepuk tangan. Ini orang Sulawesi juga. Jelas viral Miki. Kenapa hujan dia? Hujan dia. Tim beramal ya? Hujan dia baju sendiri. Ini iya baju udah lama saja. Datang. Ternyata kebetulan. Ini anuku sendiri. Berpengalaman tuan nih.
Saya melaporkan di desa. Tapi dapat lu nge-sosial mi mama postingnya roh. Dapat lu tak maling. Lu ketiga mana ke Facebook. Nggak video ji, video belum. Di bagian anu. Jangan kasih pas apa dekan hujan. Hujan tuh di bagian samping. Iya kan? Bagian samping katanya. Bagian samping katanya hujan. Video nggak saja kan? Video nggak saja. Siapa? Oh, silau. Mas matahari silau. Silau. Kami Pemda Dawa. Buku gerakan tambahan. Kita kaju aku menduka. Yang pizza bawa. Ya cocok. Ayo, maju matanya tuh. Maju. Kalau tahu. Buat makan ya. Rata ya bu ya. Sampai di Kuang. Dan juga turut hadir pada kesempatan berbahagia ini penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, pada Harkan Kasih TNI, dan juga penjabat Bupati Bone yang juga hadir pada kesempatan berbahagia ini. Dan untuk itu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan saksikan bersama prosesi penanaman padi. Turun. Ya, tanah no. Belum. Tunggu Star. Pak, Tunggu Star. Sabar. Cabut dulu Pak. Cabut. Sudah mengapa jangan naruh lade ya. Taruh bola tadi. Oh, dikasih traktor orang Gede ini. itu. Dikurangi nilainya kalau tidak bagus. Ya dikasih traktor, yang penting bagus tenangnya. Bapak keluar Pak. Ya. Yang penting bagus. Kemudian kita saksikan prosesi penanaman oleh untuk masyarakat yang sudah melakukan prosesi dan saksikan berikut layanan Republik Indonesia penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Presiden TNI, Harkan, dan juga Dari pengalatan ini ya. Oke, sudah. Assalamualaikum, gimana ini acara ini dilaksanakan di Desa Matajang, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone, Indonesia. Ya. Jatuh ki licin di situ. Licin tak?
Ada besok. Jadi saya lihat, saya sampai nyari Google masih ada masalah. Kalau akhir ini kan ngomong kan, iya kan, dia jaga gitu. Iya. Berikan bantuan khusus Sulawesi Selatan, seluruh Indonesia. Kita membangun pertanian modern, membangun oplak, optimasi lahan, dan itu kita jadikan pertanian modern di mana memberdayakan petani milenial, pemuda-pemuda Indonesia. Sejauh ini sudah ada berapa yang Kita sudah untuk petani milenial? sekarang sudah 3.000 dan kita rencana 50.000. Kita rencana 50.000. Itu realisasi tahun ini, Pak? Iya, iya. Sudah 3.000 mahasiswa seperti tadi. Oh ya, terima kasih, Pak. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 11 Oktober 2024. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.